Assalamualaikum, semoga semuanya sehat walafiat. Kepada yang kami hormati Ibu Farida Soraya, selamat pagi dan mohon maaf kalau di penerimaannya nih teman-teman memang suka bercanda. Tadinya mau ikut itu stand up komedi, tapi nggak ada yang lulus. Adanya stand up aja, nggak pakai komedi. Dan yang kami hormati kepada Bapak Subardi, selaku Wakil Kepala SDN Kebagusan 04. Yang kami hormati Ibu Rizky, selaku CGB, calon guru. Ya, terima kasih Bu Rizky sudah mempersiapkan. Ini Bu Rizky tadi mempersiapkannya solo karir tadi. Katanya lagi sibuk, yang lain sedang mengajar. Ibu Rizky bersama teman-temannya atau kelasnya membereskan tempat ini supaya bisa menjadi tempat acara kita pada hari ini. Dan yang kami hormati semua teman-teman guru dan teman-teman administrasi semua deh, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takjim kami. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berkah dalam menjalankan tugas-tugas yang ada, tugas-tugas yang kita emban setiap hari dan di masa yang akan datang, demi terciptanya generasi emas, generasi bangsa Indonesia yang akan datang. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu lama kami akan membacakan rangkaian acara. Yang pertama sambutan dari MC memori seremoni apa ngomong cucu, kalau cucu saya ada 2. Jadi yang kedua membacakan rangkaian acara, kemudian sambutan dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau guru senior yang ada. Kemudian juga kita buka nanti acara dengan doa, perkenalan pendamping pendidikan, juga ada paparan dari calon guru penggerak terkait visi dan prakarsa perubahan. Kemudian kita tutup acara dengan penutupan doa. Berikutnya kita langsung saja buka acara ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita laksanakan pada hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas. Ala hazini wa kul niyati sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Subardi, mewakili dan sebagai wakil kepala sekolah daripada SDN Kebagusan 04. Kepada yang kami hormati Bapak Subardi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Farida SPD. Sudah MPD belum? Alhamdulillah sudah MPD, besok mau profesor doktor. Nah, kita doain. Dia dalam rangka kuliah. Sekarang lagi kuliah kerja lapangan untuk profesornya. Dan yang hormati Bapak Ibu guru SD Kebagusan 04 lagi. Dan yang nomor pula Ibu Rizky Aryani selaku CGB, calon guru penggerak. Nah, yang belum lolos ini, yang muda-muda ini belum. Udah coba, mudah-mudahan tahun depan ada lagi gitu ya. Nah,
Nanti setelah ada CGP, ya, ada juga program yang diluncurkan oleh Pak Nadiem Karim, yaitu guru terbang. Artinya nanti saling mengisi misalnya sekolah sini diisi oleh lain model. Ini sebenarnya ini sudah dari kurikulum 2000, dulu kurikulum 18 sudah muncul. Jadi istilahnya apa, kalau misalnya sini misalnya kekurangan dari kaitan dengan IT, nanti bisa minta bantuan di sekolah lain yang pintar IT, tapi namanya guru istilahnya adalah guru pinjaman gitu ya. Nanti tukeran, kita juga ngajar ke sana, itu saling mengisi sehingga teknologi itu terisi di sekolah untuk di bumi. Kemudian kemarin juga informasinya dari Bapak Presiden sudah mewanti-wanti, mudah-mudahan pesannya dilaksanakan oleh pihak departemen, ya, terutama Departemen Pendidikan, jangan sampai banyak aplikasi. Karena menurut laporan Pak Presiden yang terbaru ini, ada satu departemen sudah meluncur kurang lebih 6.000 aplikasi, akhirnya apa, karyawannya pusing dulu. Ya mungkin karena kaitannya dengan proyek, kita ngerti. Dan kembali ke calon guru penggerak, inilah Bapak Ibu prosesnya. Kalau menjadi guru penggerak nanti harus bekerja dengan tekun, giat, bisa membagi waktu, dan perlu yang namanya kesabaran, keuletan, dan tangguh. Harus bisa bagi waktu ya untuk keluarga, sekolah, pribadinya, termasuk menjaga kesehatan. Itu yang lebih penting. Karena apa, kadang-kadang tanpa sadari nanti dari pihak penyelenggara itu ada meeting, padahal lagi santai-santainya. Kemudian kadang-kadang ngirim tugas. Belum nanti yang terakhir nanti adalah yang namanya pameran produk, ya Bu. Nanti terakhir ada pameran produk. Nanti apa yang akan diberikan oleh calon guru penggerak yang bisa diaplikasikan kepada siswa-siswinya. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa lancar dan calon guru penggerak kita, Bu Rizky Aryani, bisa sukses, kemudian bisa lulus. Nah, kalau lulus mudah-mudahan jadi pemimpin yang tangguh, gitu ya, gitu. Siapa tahu nanti calon guru penggerak di sini jadi kepala sekolahnya di sini kan, gitu. Nah, ngadepin Cece pusing sendiri nanti kan, gitu. Cece, ya Bu Rizky, gitu. Kemana? Gitu. Lagi ke kamar mandi, gitu kan, gitu. Jadi saya kira pesan saya seperti itu. Dan Bapak Ibu yang belum lulus menjadi calon guru penggerak, belajar, tetap belajar. Tidak harus jadi guru penggerak, menjadi pengabdi bangsa yang luar biasa. Saya kira itu ya, sambutannya nggak usah panjang lebar, nanti takutnya pusing karena matematika ya Bu, panjang kali lebar gitu. Dan kita guru-guru kita mudah-mudahan Bu, nanti habis, kebetulan kita kemarin habis mengantarkan yang Bu Farida dikasih undangan datang, Bu Sumina ini bulan Juni sudah purna tugas. Nah, selanjutnya master kita ya. Ini juga mau purna tugas, walaupun umurnya masih 17 tahun, pengen pensiun, juga kan. Kita nanti kekurangan SDM yang luar biasa, cerdas, cakap, bisa menimba ilmu dari berbagai, saya katakan tadi, dulu belajar berbagai macam kurikulum. Apalagi yang kurikulum yang dihadapin kalau busuk paling komplit. Dari kurikulum 75 ya Bu, 84, kemudian naik lagi setiap 4 tahun ganti. Tapi dulu nggak ada yang modelnya kalau setiap tahun gonta ganti kurikulum, nggak ada. Apa yang jadi kebijakan pemerintah dilaksanakan, dan alhamdulillah negara kita juga mulai maju. Itu ya, termasuk kemarin isu yang luar biasa UKT. Ya, memang alhamdulillah Bapak Menteri kita membatalkan UKT. Saya juga miris gitu. Kalau UKT naik seperti itu 164 juta, gaji kita aja berapa ya Pak? Gitu. Ya harusnya memang minimal ya paling maksimal itu 50 juta lah kalau itu jurusan kedokteran kan. Ini 164 juta, mendingan nggak usah pulang, beli rumah, kontraknya udah dapat duit kalau mikirnya seperti itu. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan adanya CGP ini anak-anak makin berkembang, dan bagi CGP punya ide-ide gagasan untuk memajukan sekolah dimanapun berada, dan bisa menularkan pengetahuannya kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi bagi yang belum CGP bisa nanti belajar dengan Bu Rizky Aryani. Kayak apa itu tantangannya segala macam. Yang penting satu tadi, kalau kita moto kita pakai, insya Allah kita akan hilang. Apa itu Pak? Siap, maju, dan sukses. Selanjutnya kita punya itu lagi slogan baru nanti buat pameran nanti di Jakarta, yaitu tadi Jakarta
muncul tadi kan gitu, nanti kan muncul. Saya kira itu saja. Sekian, terima kasih dan mohon maaf kepada Bu Farida di SD Kebagusan ini yang bisa kita berikan pelayanannya, ruangannya masih atas ya Bu Farida. Dan nanti mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dipasang AC setiap kelas yang minimal 2 lah gitu, jadi biar adem, istilahnya anak-anak belajar nyaman. Dan selamat kepada Bu Rizkaryani, tetap semangat, tantang harus kita hadapi, nggak boleh mundur. Artinya apa? Lanjut. Memang kalau pengen menjadi orang sukses itu adalah tantang luar biasa. Kita ibaratkan kata memanjat suatu pohon. Kalau masih pendek, nanti anginnya belum kencang. Tapi kalau sudah sampai ke pucuk, anginnya akan lebih kencang. Artinya gangguan, godaan segala macam banyak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih Bapak Subardi SPD yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kemudian kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan kita semua tetap standby ya. Oke, saya kasih pantun lagi. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli rambutan. Walaupun baru ketemu, tapi sepertinya sudah bertahun-tahun. Amin ya Allah. Mudah-mudahan tetap jaga silaturahim kita. Dan Ibu Farida ini agak sedikit kami bacakan tentang profilnya. Mohon izin Ibu. Ibu Farida dengan nama lengkapnya Bu Farida Soraya, SPD MPD ya. Pendidikan tahun 2003 sampai 2006, SMA Negeri 6 jurusan IPA. Kalau saya SMA Negeri 26, berarti beda 20. SMA. Ya, jadi kita sama-sama punya 6 Bu. Ya, SMA 6, SMA 26. Kalau nggak dipasang nggak bisa dong. Ya, bercanda. Ya, selanjutnya pada tahun 2006 sampai 2011 PGSD UNJ S1 jurusan PGSD. Terus dari tahun 2017 sampai 2018 pasca sarjana UNJ S2 Dikdas pendidikan dasar. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Soraya. Semangat, ternyata sudah penuh dengan saya S3, susah senang sama-sama. Iya. Jadi begitu. Pengalaman Ibu Farida Soraya pada tahun 2018 sampai dengan sekarang telah menulis jurnal JLMP LPMP, jurnal pendidikan. Juga pernah menulis American Journal in English ya. Terus juga menulis Didaktika Kemendikbud. Pada tahun 2019 menulis buku tematik pendamping siswa kelas bawah. Kemudian pada tahun 2019 juga menulis buku tematik pendamping siswa kelas atas. Pada tahun 2023 sampai 2024 mereview buku dan modul buku pendamping pendidikan Pancasila kelas SD dan modul ajar pendidikan Pancasila kelas SD. Pada tahun 2021 sampai 2022 guru penggerak angkatan kelima. 2023 sampai 2024 menjadi pengajar praktik atau disingkat PP, pengajar praktik angkatan 10. Pengajar praktiknya Bu Rizkaryani. Satu kemampuan lagi mendongeng. Ibu pandai mendongeng. Ibu juga menulis kata motivasi. Ya, juga berahli dalam ice breaking pembelajaran. Alhamdulillah. Juga berolahraga. Nah, patokan Bu, suka olahraga.
Satu kata mutiara dari Ibu, pesan buat kita, motivasi buat kita, yaitu sejatinya insan yang menghuni bumi ini akan terus belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itulah motivasi dari Ibu Farida Soraya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa ikut bahwa pendidikan atau belajar itu sepanjang hayat, dari ayunan sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan kita terus bersemangat dalam memajukan pendidikan kita dan pendidikan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Farida Soraya SPD MPD selaku pengajar praktik angkatan ke-10. Kepada Ibu kami persilakan. Mohon izin duduk aja kali ya Bapak dan Ibu ya. Saya duduk aja. Ibu kan penyinggung. Tadi baru sedikit di kantor bunyinya. Itu bukan dongeng di kantor, curhat. Mungkin diralat sedikit kali ya, bukannya sambutan tapi langsung aja ke moderator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Badri belum semangat nih Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam dan bahagia. Dan bahagia. Boleh senyum kalian Bapak dan Ibu ya. Diawali senyum dulu ya. Ayo. Jangan diganti pasang dulu pada dia. Ya, yang saya hormati Ibu Suharti selaku pimpinan SD Negeri 4 yang pada hari ini ada kegiatan di luar ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Subadi selaku wakil kepala SD Kebagusan 4, Bapak dan Ibu guru, mungkin ada juga staf yang saya hormati. Begitu juga dengan Rizky Aryani sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita semua diberikan nikmat sehat. Mungkin salah satunya adalah yang diberikan Tuhan adalah nikmat sehat. Yang tadi Kak Badru sudah katakan, sesibuk apapun yang utama adalah sehat. Gitu kan, untuk menjalankan aktivitas kita. Dimudahkan langkahnya untuk memenuhi undangan dari Ibu Rizky terkait pendampingan individu kedua. Salawat serta salam kita curahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'at, dan yang insya Allah kita termasuk umatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak dan Ibu mungkin ada beberapa yang sudah kenal saya gitu ya, karena kita pernah meet up gitu ya kali ya Pak ya. Tapi mungkin ada juga yang belum kenal dengan adanya apa yang dikatakan tadi Bapak. Kalau sama Ibu Bapak tambahnya dikit Muhammad ya. Muhaimin. Oke, nanti takutnya kena ini ya, bikin nasi kuning ya Pak ya. Kayak Pak Mahmud ini dengan adanya Saya kira-kira mirip menteri zamannya era siapa? Saya nggak diarahkan Pak. Iya benar adanya. Nama saya Farida Soraya, boleh dipanggil Ibu Farida. Saya mengajar di SDN Rawajati 06. Jadi Bapak dan Ibu, pendidikan guru penggerak itu akan dilalui oleh Bu Rizky kurang lebih sekitar 6 bulan. Jadi mohon izin, ini adalah pendampingan kedua. Jadi ada kedepannya sampai pendampingan 6 gitu. Jadi setiap kurang lebih 1 bulan saya akan hadir nih ke SDN Kebagusan 4 ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau sekarang sudah kenal saya, kalau ketemu tadi di luar ya boleh senyum dikit gitu ya. Soalnya tadi pas saya naik Gojek sampai saya turun, saya dibilang sama anak-anak, ini guru baru gitu terus gitu. Jadi saya nggak salting gitu kan, makanya udah masuk aja deh, nggak usah keluar dulu gitu kan. Iya, ini masuk ke dalam pendampingan individu 2, di mana saya sebagai moderator, nanti susunannya
adalah Bapak dan Ibu nanti merampungkan sebuah kalimat dan menghadirkan visi yang ada di sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan untuk menuju visi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana mendiskusikan inisiatif-inisiatif dari pihak sekolah, dan yang bagian terakhir adalah bagian penutup. Menindak acara selanjutnya adalah pengantar tujuan diskusi. Terkait pendampingan individu visi dan prakarsa perubahan, diskusi pada kali ini Bapak dan Ibu adalah bagaimana Bapak dan Ibu memikirkan visi dari sekolah tersebut, sekolah ini Kebagusan 04. Karena visi itu adalah sebuah harapan, sebuah mimpi untuk siapa Bapak dan Ibu, untuk masa depan murid yang akan datang, gitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah visi itu sifatnya adalah dinamis. Artinya visi itu kalau ingat pemahaman dulu mungkin Pak Badri, visi itu bergantinya 5 tahun sekali gitu. Kalau nggak 5 tahun sekali nggak boleh gitu kan. Ternyata mengalami perubahan, sama halnya dengan kurikulum. Mungkin di zamannya era Pak Badri dan teman-teman seangkatan Pak Badri mungkin kurikulum itu lama perubahannya. Tapi kalau sekarang itu dinamis, cepat berubahnya gitu kan. Kenapa? Karena mengikuti karakter dari murid gitu. Jadi orientasi kita Bapak dan Ibu adalah murid-murid dan murid gitu ya. Selanjutnya adalah sesi untuk merampungkan kalimat sampai nanti dipandu diskusi oleh visi dan prakarsa perubahan. Saya serahkan kepada CGP Angkatan 10 yaitu Rizky Aryani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Farida Soraya selaku pengajar praktek CGP Angkatan 10 di kampung saya. Yang saya hormati Bapak Subardi SPD, Wakil Kepala Sekolah SDN Kebagusan 04 Mandi, serta Bapak Ibu Guru sekalian dan tenaga pendidikan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri pendampingan individu tugas dari CGP saya. Saya terima kasih sekali sudah berkenan hadir di pertemuan hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan pendampingan individu ini. Pada kesempatan yang istimewa ini, izinkan saya melakukan praktik baik. Jadi saya bicara di sini bukan berarti saya merasa paling pintar, bukan. Ini merupakan bagian dari tugas dan berbagi praktik baik yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih 1 bulan di CGP. Nah, sebelumnya kita akan membuat kesepakatan diskusi dulu. Saya sudah menyusun 5, ini angkanya 1 lagi. Nah, itu pertama boleh izin ke kamar kecil, yang kedua berbicaranya bergantian, yang ketiga serius, santai dan sopan, yang keempat boleh berpendapat, yang kelima boleh minum atau makan makanan kecil. Ada yang mau ditambahkan untuk kesepakatan diskusinya? Cukup ya? Oke, baik. Selanjutnya bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Nah, beneran senang nih? Soalnya apa namanya? Kalau saya agak deg-degan. Deg-degan sedikit. Oke, kita lanjutkan aja ya. Sebelum saya membahas tentang visi, saya mau nanya, siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Apa hal yang menantang yang pernah Bapak Ibu lakukan seumur hidup? Ada yang mau bercerita? Hal yang paling menantang yang pernah dilakukan? Yang di masyarakat itu ya?
hal yang menantang. Berarti mungkin yang sudah pernah kita lakukan, yang hebat ya saya ternyata saya pernah melakukan ini loh. Seperti ini. Sebenarnya yang paling menantang banyak banget Bu, tapi yang paling berkesan adalah pada saat mandikan jenazah. Karena pagi itu kita benar-benar satu aturan agama harus kita tarik dan paling berat. Kenapa paling berat? Karena sisi kelemahan daripada jenazah tadi tidak boleh diumat di situ. Dan paling pernah terjadi itu tadi, mungkin orang meninggal sudah disuruh ngomong di masjid, tapi saya nggak mau. Kenapa? Tunggu 15 menit lagi, insya Allah nanti akan bangun lagi. Ternyata bangun bener Pak. Saya juga kaget. Itu saya kaget bener, artinya apa ya? Sontak langsung kaget itu paling nah. Tapi yang paling menantang Pak itu tadi. Yang kedua pada saat menguburkan jenazah itu luar biasa. Bahkan saya amati kelihatannya gampang, ternyata itu luar biasa susahnya. Apalagi berat badannya lebih 100 kilo, waduh, masalah. Itu baru. Tapi kalau untuk hidup, yang paling menantang adalah bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain tanpa suatu pamrih. Itu intinya saya. Sekian, terima kasih ya Bu Rizky. Terima kasih. Jadi Pak Barli, hal yang paling menantang adalah memandikan jenazah. Kalau saya sendiri, mungkin kalau memandikan jenazah itu belum pernah ya, karena alhamdulillah belum merasakan di rumah itu maksudnya belum ada yang meninggal di atas rumah, belum pernah juga. Belum pernah, jadi saya belum pernah merasakan yang feel yang memandikan jenazah seperti itu. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat? Oke, Apa hal yang paling menantang yang pernah Anda lakukan dalam hidup? Pada tahun 2018 saya pernah menjadi relawan gempa di Donggala. Terus ya itu seru dan itu bukan seru, itu musibah. Jadi ya itu merupakan hal yang baru. Terus saya juga pernah aktif jadi relawan stray cat atau kucing-kucing liar jalanan di rumah Sigakel yang ada di Bogor Bandung. Itu seru banget sih. Coba nanya, di Donggala ada nggak mirip kayak Pak Fadli? Oh yang itu mirip Pak Fadli. Walaupun saya cuma sebagai anggota, tapi lumayan banyak insight yang saya dapat dari senior-senior saya di komunitas Citarum waktu itu. Jadi proses yang saya lakukan itu pertama kita buka donasi dari kitabisa.com, terus karena kan saya juga dari organisasi musik gitu ya Pak, Bu. Terus bikin jamming di Car Free Day setiap hari Minggu pagi, itu nanti uang-uangnya nanti didonasiin ke sana. Terus kebetulan saya juga dari sana teman-teman semuanya. luar biasa dari sobat, ternyata dia pernah jadi relawan gempa. Apa sih kaitannya pertanyaan saya ini dengan apa yang akan saya sampaikan? Kita sebagai pendidik pun pasti pernah mengalami hal-hal yang paling menantang ketika menghadapi peserta didik, entah itu di kelas atau di lingkungan sekolah ini. Nah, lalu selanjutnya saat ini kita akan mulai bertukar pikiran. Semuanya siap ya? Ya. Nah, sebelumnya saya akan memutarkan puisi dari Bapak Soekarno, Kemudian Indonesia. Berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Liat itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau
melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, wah, merdeka, wah, merdeka, wah, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Masya Allah sekali ya puisi dari Bapak Soekarno tentang aku melihat Indonesia. Jadi Soekarno itu adalah presiden kita yang pertama, yang menurut saya belum ada presiden-presiden berikutnya yang visioner, yang berkarisma seperti beliau. Itu pendapat saya. Nah, sekarang seperti pada puisi Bapak Soekarno itu, dia melihat apapun yang dia lihat, dia dengar, dia selalu ingat. Karena dia seorang presiden, dia selalu ingat dengan Indonesia. Nah, kita pun sebagai guru, saya sangat suka ketika elaborasi 1.2 kalau tidak salah. Di sana dikatakan bahwa tugas guru penggerak itu sebenarnya bukan untuk hanya sekedar memajukan sekolahnya dalam arti memimpin, ya udah kamu jadi pemimpin, jadi kepala sekolah yang baik itu seperti apa. Bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah apapun yang kita lakukan sebagai guru penggerak itu harus mengutamakan kepentingan peserta didik, yaitu berpusat kepada peserta didik. Nah, harapan saya, kalau saya sendiri, saya ingin nanti ketika menjadi guru penggerak, tentang waktu saya lebih banyak di kelas, belajar mengajarkan peserta didik saya, mungkin sesekali berbagi praktik baik. Saya karena kalau bagi saya guru, berarti hal yang paling utama saya lakukan adalah mengajar. Baru tupoksi berikutnya kan mengikuti. Tetap harus melaksanakan apapun yang kita lakukan berpusat kepada peserta didik. Nah, sekarang kalau di sini perintahnya adalah cita-cita murid. Buatlah satu gambar mengenai murid yang Bapak Ibu dambakan 5-10 tahun akan datang. Misalnya nih, kita punya murid yang sudah mau lulus namanya Rambe. Saya kan di kelas 6. Nah, Bapak Ibu membayangkan cita-cita Bapak atau Ibu 5-10 tahun dari seorang Rambe itu akan menjadi anak yang seperti apa. Kalau menggambar untuk menghabiskan waktu, mungkin saya minta
satu orang atau dua orang untuk menyampaikan pendapat. Digambarkan murid masa depannya itu, impian dari Bapak Ibu guru itu seperti apa? Ada yang mau berpendapat duluan? Mungkin Pak Topan. Murid impian Pak Topan, muridnya 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Ya, mengenai murid yang saya dambakan 5-10 tahun yang mendatang ya. Mungkin yang pertama tentunya dia berasal dari anak-anak yang memang latar belakang keluarga, dari keluarga yang mungkin tidak mampu, dia ingin mensukseskan keluarganya. Terus yang kedua, menjadi anak yang nanti kedepannya bisa menjadi pejabat mungkin pejabat yang bisa membantu orang-orang susah. Ya, jadi 10 tahun ini sebenarnya masanya mungkin kurang ya. Mungkin bisa lebih dari 10 tahun ya. Mungkin bisa lebih dari 10 tahun untuk kita mendapatkan murid-murid yang tadinya kita anggap mungkin di sekolah kita ini keterbelakangan atau anak yang tertinggal. Tetapi 10-20 tahun kemudian tidak mungkin anak itu tidak berkembang. Pastinya akan berkembang, bisa jadi malah lebih sukses dari guru-gurunya. Bahkan banyak kasus anak yang tadinya dia tidak dianggap sebagai anak yang paling bodoh, ternyata 10 tahun 15 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian dia jadi anak yang memang ternyata masih ingat sama guru-gurunya. Contoh, saya pernah melihat atau membaca cerita itu, ada seorang pengusaha yang tadinya dia memang anak tertinggal, anak paling bodoh di sekolah itu, tetapi ternyata jadi pengusaha dan memberangkatkan umroh semua guru-gurunya satu sekolah. Itu terjadi di daerah Jawa kalau nggak salah. Itu sempat viral tuh, pengusaha muda yang tidak lupa bagaimana jasa seorang guru. Gitu ya. Jadi saya rasa kalau saya pribadi, semoga anak yang kita didik ini 10-15 tahun ke depan menjadi anak yang dapat membanggakan dan mereka tidak lupa sama guru-guru dasarnya. Mungkin itu aja mungkin. Jadi intinya itu dari Pak Topan, murid-murid yang tetap ingat sama gurunya, terus menjadi orang yang lebih sukses. Benar sekali Pak Topan, mungkin di SD-nya atau di bangku sekolah ada anak yang paling belakang dalam hal akademis misalnya. Itu belum tentu 10-20 tahun yang akan datang dia akan selalu ada di belakang. Saya pun pernah punya contoh teman saya ketika SMA itu berantakan, ada yang satu perempuan, satu laki-laki, sama-sama berantakan, pakaian yang gak rapi, terus kalau di sekolah tidur, rankingnya paling belakang. Tapi justru sekarang dia kalau mau meeting ke Swiss, ke Hong Kong, padahal dulu belajarnya nyontek sama saya, tapi dia bisa lebih sukses rezekinya dia. Makanya kita sebagai guru pun sama, tidak boleh yang namanya menjudge anak, ini mah bandel, tidak akan bisa menjadi orang yang sukses. Oke, kita lanjutkan. Sebelum membahas tentang visi sekolah, saya akan mengingatkan tentang profil pelajar Pancasila dulu. Profil pelajar Pancasila itu merupakan visi dari Kementerian Pendidikan di Indonesia, ya. Jadi ini adalah visi dari pendidikan yang ada di Indonesia. Profil pelajar Pancasila, yaitu apa visinya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu visi berikutnya apa? Kreatif, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Ini adalah visi yang diharapkan dari dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya,
Sekarang saya ingin menanyakan, yaitu saya memimpikan murid-murid yang seperti apa? Atau kita nih Bapak Ibu Guru memimpikan murid-murid yang seperti apa? Nanti jawabannya tulis di sini ya. Terus Bapak Ibu kalau menempelkan di sini apa ya? Saya bagikan dulu di sini. Oh ya, ditulis namanya ya. Nanti ada ulang pertanyaan. Satu aja kalau jawabannya panjang. Tulis namanya ya jawabannya. Satu-satu. Satu-satu dulu. Ini cuma ini doang, nggak pakai. Soalnya nggak usah. Nggak usah. Misalnya ini mau murid yang mandiri, ini mandiri aja. Kita membutuhkan murid Ada. Ini tempel di depan. Iya, tempel di depan yang paling atas. Yang bagian itu nggak ada. Jadi kakak nggak jadi bu. Ada yang nggak mau bukan atau spidol? Sini yang ini. Ya. Itu dari itu. Jawabannya mana? Ya. Kenapa kita bikin murid yang suka dagang motong? Tapi kan murid yang suka bawa makanan. Snack dulu. Sini Pak Mahmudin saya bantu tempel. Ada di. Mbak, ayo jangan panjang-panjang Mbak. Amin dong. Bantu jalan. Lu panjang ke Tuhan itu. Kebelas semua itu udah makan tidak tunggu. Jangan coret ya. Untuk itu pertanyaannya C nyampe pertanyaan yang lain dong. Oke, C nih dalam masih kosong C. Tapi C. Yang salah yang nggak nulis. Cicis yang semuanya satu. Sini jauh ditempelin semuanya. Jadi Satu-satu. ya. Ada di kalau saya tempelin. Terus tadi dibacain itu. Iya. Ya, dan kotak-kotak kan ya. Tahu ini? Oke, udah semua ya. Tadi pertanyaannya saya atau kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Lalu Bu Irma menjawab anak yang soleh dan solehah. Lalu Bu Novi anak-anak yang bahagia. Pak Mahmudin anak-anak yang berkarakter dan takwa kepada Tuhan. Bu Rizky Lutfitasari berakhlak mulia juga. Lalu Bu Ilmi bertakwa kepada Allah. Bu Soba tidak mudah menilai orang. Lalu Pak Dedi, saya memimpikan murid-murid yang memiliki jiwa visioner ke depan dan mu'alim.
bijaksana, selalu mandiri. Terus adab dan etika yang baik siapa? Pak Topan. Lalu paham bertata krama, Bu Suminah ya? Pak Cece. Oke, sekarang saya mau minta Bu Irma, kenapa sih yang dia memimpikan murid-murid yang soleh dan solehah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya memimpikan anak yang soleh dan soleha? Karena kunci utama kita adalah jika kalau anak sudah soleh dan soleha, pasti semua dunia dan isinya akan kita dapatkan. Di dunia selamat, di akhirat pun pasti. Selamat juga, betul. Benar sekali ya. Apapun kalau anak yang sudah paham agama, yang dia lakukan baik dari ilmu pengetahuan, cara dia bersikap, kalau dia sudah beriman atau soleh dan soleha, pasti yang lainnya akan mengikuti. Boleh satu lagi Bu Ismi, saya memimpikan murid-murid yang memiliki ilmu dan adab. Bu Ismi, tolong dijelaskan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ciki dan teman-teman yang memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya menulis tidak panjang lebar, hanya memiliki murid-murid yang memiliki atau menguasai ilmu dan adab. Sedikit menjelaskan dari beberapa sumber yang saya baca. Jadi kita dari sekarang ini kan mengajarkan anak memang belajar, tetapi kadang di lapangan kita menemukan pintar tetapi tidak tidak santun, tidak beradab itu kan, jadi tidak ada tidak memposisikan dirinya dia sebagai yang muda atau sebagai yang tua, jadi langgar segala aturan tata tertib. Jangan sampai walaupun berilmu tetapi tidak beradab. Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sependapat sama Bu Ismi. Kalau tidak salah, ketika saya sekolah di madrasah, itu kan kalau di Padang, saya dulu kan SD-nya di Padang ya Bapak Ibu. Kalau pagi itu sekolah negeri SD, siangnya madrasah, jadi sekolahnya 2 kali. Dan kalau tidak salah ini ada hadisnya ya Pak Dedi, Pak Mamudin. Kalau misalnya ilmu dan adab itu dia berjalan bersama. Jadi tidak bisa dipisahkan. Buat apa kita punya ilmu yang tinggi yang banyak, tapi adabnya tidak ada, tidak bisa menghargai orang lain. Jadi makanya penting sekali ilmu dan adab itu dipelajari, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya percaya bahwa murid adalah boleh, gak usah panjang-panjang, apapun yang Bapak Ibu pikirkan. Saya percaya bahwa murid adalah boleh tulis Asia Tenggara, bukan apa-apa. Asia Tenggara, tulis namanya dong. Waktu itu ya benar. Makanya ada harapan 2045 Indonesia emas. Tapi saya percaya loh kalau 2045 itu bisa. Walaupun mungkin nggak tepat 2045. Kenapa? Tahu nggak kalau Majapahit itu dia jayanya pada abad keberapa? Ada yang ingat nggak? Pak Topan, guru sejarah? Majapahit itu berjaya pada abad keberapa? Duluan Majapahit apa
Sriwijaya? Beda Majapahit apa? Hah? Sriwijaya. Ya udah, Sriwijaya dulu. Pada abad keberapa dia mencapai puncak kejayaannya? Wah. Terus Majapahit pada abad keberapa Pak Topan? Kan Pak Topan guru sejarah. Udah, lama belajar sejarah ya. Majanya udah mati. Ya. Nih, kenapa saya percaya Indonesia mencapai masa-masa pada 2045? Sriwijaya sama Majapahit itu adanya di mana? Di Indonesia, di bumi Nusantara kan? Sriwijaya itu mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-7. Lalu Majapahit juga mencapai masa kejayaannya pada abad ke-14. Sekarang abad keberapa? 21. Berarti Indonesia akan mencapai masa kejayaannya pada abad 21. Makanya mungkin aja 2045 itu akan lahir generasi-generasi emas yang menjadi pemimpin bangsa yang lebih baik lagi ke depan. Oke, saya akan membacakan jawaban dari Ibu Novi, yaitu murid adalah aset negara. Coba Bu Novi, kenapa jawabannya murid adalah aset negara? Murid menurut saya adalah aset negara, karena murid-murid kita lah yang akan menjadi pemimpin dan penerus bangsa ini. Mereka yang akan menentukan keberhasilan dan kemajuan keadaan negara kita di masa depannya. Kalau Pak Topan, saya yakin nanti udah dikubur, sama kayak saya. Terus ya sebenarnya selain aset negara, aset kita juga ya. Kalau nggak ada murid ya kita nggak kerja gitu, mau nyari kerjaan lain ya saya udah males gitu ya. Jadi ya bagi saya murid adalah aset negara dan aset kita. Terima kasih. Benar sekali, singkat dan jelas itu murid aset negara. Lanjut, selanjutnya adalah amanah dan titipan yang kuasa yang Allah percayakan ke kita sebagai gurunya. Masya Allah, Ustadz kita jawabannya masih. Coba Pak Dedi tolong jelaskan bagaimana itu. Ya. Saya sendiri menuliskan di situ, murid adalah amanah Allah yang dititipkan kita sebagai gurunya. Ya, berarti kita harus menjaga amanah itu sebagai bentuk apa lagi ya? Baik Pak Dedi, terima kasih, benar sekali. Bahkan salah satu amal yang tidak akan putus walaupun kita sudah meninggal adalah apa Bapak Ibu? Salah satunya aja ilmu yang bermanfaat. Jadi beruntunglah kita yang menjadi guru, tapi guru yang bagaimana dulu yang amanahnya dulu. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat itu akan selalu mengalir pahalanya ketika Bapak Ibu menjadi guru sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Insya Allah ketika meninggal anaknya jadi orang yang sukses, mendoakan gurunya, pahalanya akan terus mengalir. Selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan, boleh saya itu diganti kita ya, di sekolah kita mengutamakan apa sih di sekolah ini? Apa yang paling kita utamakan di sekolah ini? Jangan lupa namanya ditulis sama Bapak Ibu. Lagi Pak Topan ada 6.
utamakan di sekolah ini? Ini buat murid atau buat kita? Tadi aku nggak ada yang banyak nama ya. Mengutamakan kesetiaan. Mengutamakan Hati. Oke, sekarang berarti gantian ya Bapak Ibu. Di sini ada yang menjawab sepertinya adalah Pak Cece, yaitu kenyamanan dan ketentraman. Kalau Pak Cece kesini biar masuk ke video Pak Cece. Kenapa sih sekolah itu harus mengutamakan kenyamanan? Nyaman kan jadi Karena kenyamanan itu adalah hal karena dalam kita bekerja. Ya. kalau mulai nyaman baru enak dan betah. Awet kan. Bukan faktor utama untuk kita bekerja. Karena kalau kita tidak nyaman dalam pekerjaan kita, Nyaman jadi setia. semuanya akan berubah. Ya, setuju sekali. Baru setia. Ya, dimanapun kita bekerja itu hal yang paling utama itu memang adalah kenyamanan. Jadi ketika kita bekerja dengan nyaman, insya Allah hasilnya pun akan menjadi maksimal. Iya. Oke, next. Murid, ini pertanyaannya tentang murid ya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa, coba sekarang kita dari pikiran muridnya nih. Murid di sekolah saya itu sadar betul bahwa apa? Muridnya. Yang paling sadar menurut perilaku yang paling dominan dari murid ya. Dia sedang belajar. Iya. Atau rajin menabung
Jadi kamu nggak ada lagi udah belum apa sih yang disadari murid itu? Mungkin nih muridnya datang ke sekolah, itu ke sekolah untuk apa? Apakah dia sadarnya ke sekolah itu kalau dia datang ke sekolah dia dapat uang jajan? Kayak siapa? Sambil menunggu yang lain, mungkin saya lanjut ke pendapat. Saya datang untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ya benar, tujuan utama dari seorang murid itu adalah belajar. Coba Bu Rizky tolong dijelaskan. Ya, menurut saya mereka murid-murid ya, dia sadar kalau di sekolah itu ya saya datang untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran dari Bapak Ibu guru. Apalagi didukung dengan doa orang tua dan rumah kan. Terus mungkin mendapatkan perhatian dari guru yang tidak bisa didapatkan orang tua di sekolah. Orang tua di rumah. Jadi utamanya ya mereka datang ke sini, ya aku mau belajar, aku mau dididik oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih, itu aja Bu Gigi. Secara garis besar di sini tuh jawabannya yaitu belajar ya. Benar sekali, anak-anak itu tujuan utamanya belajar. Tujuannya datang ke sekolah itu supaya tambah pintar. Nah, ketika makanya tugas kita sebagai guru adalah memfasilitasi mereka bagaimana supaya mereka itu dapat belajar dengan baik, belajar menyenangkan. Karena untuk mewujudkan tujuan mereka datang ke sekolah. Kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, saya dan guru lain di sekolah. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk ngapain? Saya Bu Kiki sama Pak Mahmudin, semua guru-guru di 04 itu yakin untuk ngapain? Untuk sekolah ini. Ayo Bumi, kalau mau Bumi seneng banget sampai lahir CGP angkatan 12-an. Selosin angkatan senjata. Angkatan tidak terima. Satu losin. Nggak ramain. Begitu Pak. Angkatan batu ibu. Oke. Mana yang mana? Angkatan mak gue. Angkatan mak saya. Kagak ada namanya. Ini kayaknya nggak nyatu. Oke, baik. Di sini kita warga di sekolah ini yakin untuk ngapain sih untuk sekolah ini? Karena semuanya, Bu Sun ya belum jawab ya. Bu Sun mau berpendapat, Bu Sun?
Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk, boleh Bapak Ibu yang mau menjelaskan jawabannya, karena semuanya udah dapat giliran kan tadi menjawab. Bumi mau jawab Bu. Saya dan guru di sekolah saya yakin untuk bisa membentuk anak-anak lebih berprestasi, terutama di bidang olahraga. Karena kalau lihat anak-anak itu rata-rata ini ya, rata-rata tenaganya dan ini juga kayak semangatnya gitu, terutama di bidang olahraga. Kalau yang lain masih butuh perhatian lebih dari kita ya, karena rata-rata di sini kita lihat memang banyak yang berlatar belakang orang tua yang bisa, jadi banyak masalah di sekolah ini. Jadi kita benar-benar harus lebih kerjasamanya lebih lagi untuk anak-anak bisa lebih baik, lebih berprestasi, terutama juga dari segi akhlaknya. Jadi intinya kita warga di sekolah ini yakin untuk supaya murid-muridnya lebih berprestasi ya Bu Umi. Mungkin lanjutannya ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa yang Bapak Ibu pahami. Ya, kita tuh paham tentang sekolah secara umum. Sekolah kita ini kayak gimana? Ya. Sekolah kita paham apa aja ya? Ayo mana? Bayar 5.000 tuh. Nama. Ayo batoban mana batoban? Ayo 5.000. Oh, apa ya Bu ya? Halo, ingat dulu Pak. Ya Allah, lama berpikir. Iya, begini biasa ini. Kalau baca jawaban Pak Dedi dari tadi itu selalu dikaitkan dengan agama. Masya Allah. Tahun-tahun mana yang Ustaz? Dan coba sekarang kita minta Pak Dedi menjelaskan jawabannya. Coba Pak Dedi jelaskan. Jadi begini, kami menyadari bahwa kami adalah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua yang tugaskan untuk ada di kebagusan tempat ini. Yang mana di sini banyak anak-anak yang menjadi amanah kita untuk dididik, dibimbing agar menjadi insan kamil, kemudian dapat memberi manfaat buat dunia dan akhirat mereka. Terima kasih. Boleh satu lagi?
saya dan guru lain di sekolah Angkatan belum datang. paham bahwa Indonesia masih menjadi negara yang rendah literasi. Data tersebut valid berdasarkan data PISA pada tahun 2012 sampai sekarang. Maka dari itu menurut saya penting bagi kita semua sebagai gurunya. Guru itu kan digugu dan ditiru, iya gak teman-teman? Nah, jadi murid akan mengambil satu langkah ke depan, sedangkan guru harus maju 5 langkah lebih dulu ke depan. Nah, apa kaitannya sama literasi yang tadi? Gitu. Gimana mau muridnya mau pada baca kalau gurunya aja males baca sekadar apa ya? Iya kayak oke nih misalnya informasi kan sekarang sangat gampang diakses ya Pak ya. Jadi tadinya kita itu kurang, sekarang malah kebanyakan, malah jadinya menggampangkan gitu kayak udah ini share tanpa dibaca dulu informasinya apa isinya, nanti jadinya terus ternyata oh ini asal share ternyata hoax gak valid, salah kan udah keburu di share. Nah itu salah satu efeknya tuh, itu kan relate ya sama kita semua ya, maksudnya kita pernah ngalamin kan, udah share info berkali-kali di grup ternyata gak jadi ya gitu. Terus itu nyambung lagi sama yang tadi tuh, sama yang itu adalah skenario apa kata Mbak Dedi ya, kita adalah skenario dari Allah, yang mana artinya itu balik lagi ke diri kita masing-masing, di mana kita malahnya, ya nggak sih? Nah, tergantung nih kita mau bikin skenario yang baik apa yang malu-maluin lah gitu. Gimana cara kita menjalankannya? Udah, cukup itu aja. Benar sekali, literasi di Indonesia itu sangat kurang. Apa? Salah satu penyebab yang menyebabkan literasi di Indonesia itu sangat berkurang saat ini. Malas membaca. Iya, malas membaca. Terus mereka lebih suka game, TikTok. Jadi ketika ada pengumuman apapun, kayak sederhana nih kayak gurunya, nah besok bawa ini ya, pasti besok harinya ada aja yang nggak bawa karena tidak membaca. Kan saya nggak tahu Bu, padahal dia seharian pegang HP, tapi dia alasannya tidak membaca. Nah dari pertanyaan itu kita diarahkan untuk mewujudkan sekolah impian Bapak Ibu. Jadi kayak tadi kita membentukkan muridnya seperti apa, itu bagaimana sih cara mewujudkannya itu melalui visi sekolah. Sekarang sebelum kita bahas tentang visi sekolah kita simak lagi lagu Profil Pelajar Pancasila. Ayo memilih
mohon sedikit lagi ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan membahas tentang visi dari sekolah kita, yaitu SDN Kebagusan 04 Pagi, yaitu Bekali. Bekali itu dari kata berkarakter, berkarya, dan peduli. Sekarang ini kan visi itu kan impian atau cita-cita yang diharapkan dari sekolah kita kan ya Bapak Ibu. Nah itu menurut Bapak Ibu, apakah sekolah kita sudah menunjukkan sekolah yang berkarakter, berkarya, dan peduli? Mungkin Bu Irma, apakah sekolah kita sudah menjalankan visi tersebut? Sudah, ya. Namun hasilnya belum maksimal ya. Tapi kita sudah berusaha keras ya, sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti kita akan mempunyai anak-anak yang berkarakter, berkarya, dan peduli. Kebagusan 04 Pagi. Ya, visi itu diwujudkannya bukan dalam waktu singkat, perlu waktu untuk mewujudkannya, tetapi harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Lalu berikutnya, ini adalah misinya, yaitu penjabaran dari berkali tadi, yaitu berkarakter, yaitu beribadah sesuai agama masing-masing, melaksanakan nakes, salam sapa, sopan santun, dan silaturahmi. Lalu berkarya, imajinatif dan kreatif, inovatif, produktif, komunikatif. Terakhir ada peduli. Di situ isinya ada kolaborasi, gotong royong, kekeluargaan, dan berbagi. Nah, di sini sudah merangkum semua dari profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya itu oleh Kementerian Sekolah itu membuat visi harus merangkum dari profil pelajar Pancasila. Benar Bu Faridah? Nah, apa sih visi itu kan tadi udah kita bahas. Jadi gambaran mengenai mimpi kita sebagai guru, mimpi kita sebagai sekolah tentang murid dan lingkungan pembelajaran di masa depan. Jadi perasaan bahagia diri kita sebagai guru. Jadi visi itu bukan hanya tentang sekolah, tapi kitanya sebagai guru, muridnya, semua warga sekolah. Jadi bukan hanya menilai, oh sudah berkarakter murid-muridnya, tetapi gurunya belum berkarakter. Oh muridnya udah mulai peduli, tetapi guru-gurunya tidak peduli. Berarti visinya belum terwujud. Jadi visi sekolah itu harus diwujudkan bersama-sama. Bukan hanya tentang murid, tapi gurunya, semua warga sekolah juga harus melaksanakan visi tersebut. Nah, gambar yang Bapak Ibu buat itu sesungguhnya adalah visi mengenai layanan dan lingkungan pembelajaran di masa depan yang akan kita berikan kepada murid. Ya, ketika kita menggambarkan visi, maka yang muncul adalah keyakinan dalam diri kita untuk mewujudkannya. Iya nggak? Saya kita mengajar nih tadi impiannya ingin anak yang beriman dan bertakwa, ingin murid yang soleh dan soleha. Itu bagaimana sih untuk mewujudkannya? Nah, akhirnya pun kita jadi terpacu untuk melakukan peningkatan kualitas diri. Ya, walaupun kita sekarang guru itu tetap harus terus belajar. Jangan maksudnya nih gue kan guru lebih pintar. Sekarang kan udah ada namanya teknologi AI. Nah, jangan sampai muridnya iseng nih, benar nggak sih nih jawaban guru gue gitu kan? Terus dia cek lah di Google atau pakai teknologi AI. Ini mah bapak guru saya salah. Kenapa? Bapak ibu gurunya nggak update informasi. Dia hanya berpatokan dengan ilmu
sudah ada, padahal ilmu itu kan terus berkembang. Serta untuk meningkatkan kualitas diri, kita juga harus memperkuat kolaborasi di sekolah agar terwujud perbaikan dan perubahan yang berkesinambungan yang diperlukan agar visi ini menjadi kenyataan. Nah, kemarin di Guru Penggerak kita dituntut untuk membuat visi saya sebagai guru penggerak. Ini adalah visi yang saya susun sendiri, yaitu menumbuhkan para pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kenapa saya ambilnya pembelajar sepanjang hayat? Karena menurut saya sekarang murid-murid itu belajarnya aja lebih penting apa? Game. Bahkan jangan murid ya, kita pun gurunya juga banyak healing sehingga belajar kurang. Nanti ketika ditanya muridnya, ibu lupa, bapak lupa, kayak gitu. Makanya perlu sekali menumbuhkan cinta pembelajar sepanjang hayat itu dari kecil, biar anak-anaknya itu suka belajar gimana sih caranya yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Di sini Ki Hajar Dewantara itu mengatakan setiap ruang atau rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Makanya penting sekali menciptakan murid yang mencintai belajar sepanjang hayat. Karena apapun yang kita lakukan perlu belajar. Tuhan, Pak. Iya. Apa ya? Belajar. Ada di kamus bahasa Indonesia, ada di Nah, terus ini penjabarannya itu sama berakhlak mulia, perwujudan tentang karya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu karakter itu berarti sebenarnya udah dirangkum di profil pelajar Pancasila kan, yaitu memiliki jiwa bertokoh yang kreatif, mandiri dan berkebinekaan global, lalu berprestasi, memiliki ide, gagasan atau memecahkan masalah atau bernalar kritis. Nah, lalu kalimat prakarsa perubahan untuk mewujudkan anak-anak yang cinta belajar itu sampai sepanjang hayat mereka, yaitu yang pertama saya ingin lakukan yaitu mengembangkan pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Jadi untuk bisa menciptakan murid yang suka belajar, otomatis pembelajarannya harus menyenangkan. Kalau misalnya kita hanya mengajar anak-anak sekarang PPKN, kerjain bukunya halaman segini, tapi anak-anaknya besok kayak gitu lagi, pasti dia jadi bosan karena tidak menarik. Tapi ketika kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dia pasti akan besok gurunya mau ngapain lagi ya, besok pembelajarannya apa lagi. Dia ada perasaan untuk menunggu-nunggu datangnya sekolah, ya. Nah, jadi ringkasan dari tadi perjalanan panjang kita, jalan yang ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut bukanlah jalan untuk mencari kemenangan semata. Jadi jalan yang harus kita pilih adalah jalan kesinambungan atau berkelanjutan. Dengan demikian yang dibangun bukanlah hubungan transaksional doang, bukan hanya tugasnya guru-guru ngajar-ngajar cuma seperti itu. Yang dibangun adalah hubungan antar manusia dan gotong royong, sehingga sekolah menjadi wahana utama untuk mengedepankan kepentingan murid, memberdayakan murid, mengajak murid duduk di kursi kendali pembelajaran mereka sendiri. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru sudah hadir dan mendengarkan saya untuk melaksanakan tugas dari CGP. Acara selanjutnya saya
kembali kepada Ibu Hamida Saraya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya Ibu Rizky yang sudah memandu sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena tadi ketika saat diskusi sangat aktif memberikan tanggapan, persepsi positif di SDN Kebagusan 04. Jadi berkaitan tadi Pak Dedi ya, tadi namanya Pak Dedi ya. Jangan sampai kayak tersanjung Pak. Takbir itu memang kejam gitu. Jadi tadi sempat nanya visinya Bu Kiki ya, saya menguatkan pembelajar. Jadi kalau belajar itu kita berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan. Tapi kalau pembelajar itu kita larinya adalah ke subjeknya, orangnya gitu. Jadi dikatakan pembelajar adalah kita sebagai guru atau bisa juga murid sebagai pembelajar gitu. Jadi memang Bapak dan Ibu tadi saya pengantar di awal dikatakan bahwa visi itu sifatnya bukan statis ya, tapi dinamis. Artinya akan terus bergerak. Tetapi secara legal dalam kurikulum kita kan melegalkan visi itu setahun sekali Bapak Ibu ya, di tahun ajaran baru. Apa sih yang nanti harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu? Saya memandang ada dua. Yang pertama adalah kita menimbang karakteristiknya dari murid, background dari latar belakang, dari orang tua murid Kebagusan 04, kemudian habit-habit yang ada atau kebiasaan yang ada di 04, Kebagusan 04. Makanya tadi kenapa Bapak dan Ibu diajak diskusi nih untuk merampungkan 6 kalimat. Ini adalah sebagai pertanyaan pemantik Bapak dan Ibu gitu. Memang seharusnya nanti ketika besok mengadakan kurikulum ya diadakan seperti ini gitu. Jadi ada masukan-masukan sehingga nanti visinya akan merujuk kepada latar belakang murid Kebagusan 04. Dan faktor yang kedua adalah rapor mutu pendidikan. Pernah dengar Bapak dan Ibu? Nah, itu penting sekali. Kenapa? Karena belakangan ini kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun ini kita harus merujuk ke situ. Apa sih yang harus dibenahi gitu? Apakah literasinya tadi yang berkata, atau numerisasinya, atau iklim belajarnya, atau perilakunya, itu juga bisa dimasukkan nanti ke visi gitu. Karena tadi saya lihat diskusinya kita sepakat bahwa baik di tingkat SD, SMP, SMA atau bahkan kuliah, kita kan menitik beratkan yang namanya berakhlak mulia. Iya nggak Bapak dan Ibu ya? Ya kan? Itu yang paling utama. Jadi kalau ada contoh kasus misalnya seorang siswa A gitu kan yang pintar tapi akhlaknya nggak ada, dengan siswa B yang mungkin belajarnya biasa-biasa saja tapi akhlaknya baik, pasti kita akan memilih yang B. Ya kan Bapak dan Ibu ya? Karena kita mengutamakan orientasinya adalah berakhlak mulia. Sama halnya dengan profil pelajar Pancasila. Juga dikatakan di mana kita harus berkeyakinan dulu kepada Tuhan, kemudian setelah dia yakin maka dia memiliki akhlak. Nah, turunan dari akhlak adalah betul Bapak Ibu yang jilbab hitam. Jadi semuanya akan digapai, ya kan? Ilmu-ilmu yang lainnya akan digapai, gitu kan? Akan menyeluruh seperti itu. Nah, itulah gimana kita sebagai seorang guru juga betul tadi kita menguatkan ketika kita ingin menyuruh murid ya balik lagi kita dulu yang harus dibenahi, karena kita sebagai guru SD itu kalau saya katakan itu gurunya dewa. Jadi apa kata gurunya didengar, iya kan? Tapi kalau sudah di tingkat SMP atau SMA dia bisa sedikit kritis gitu, sedikit protes. Tapi kalau kita di tingkat SD apapun yang dikatakan kita pasti dia meyakini gitu, walaupun udah dibilangin sama orang tetap yang diyakini adalah Bapak dan Ibu. Saya berharap Rizky sebagai calon guru penggerak di sini merupakan aset. Begitu juga ada pimpinan Bu Suhati juga yang satu angkatan dengan saya dan teman Bapak dan Ibu yang memberikan tanggapan, bisa berkolaborasi ya Bapak dan Ibu, saling mendukung. Pasti kita sepakat tujuan kita atau orientasi kita adalah berpihak pada murid di masa yang akan datang. Dan saya yakin betul sebelum ada kurikulum merdeka maupun calon guru penggerak, pasti Bapak dan Ibu juga akan berpihak pada murid. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan adalah
milik seorang hamba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Pak Muhdi. Enggak, saya panggilan saya kali ya, Pak Din. Terima kasih kepada Ibu Suraya yang sudah memberikan atau membimbing daripada Ibu Rizky Aryani sebagai CGP kita SDN Bagusan 04. Dan selalu sukses Ibu Rizky dan Ibu selalu sukses, kita semua selalu sukses dalam membina anak-anak sebagai aset negara kita, anak-anak sebagai amanah kita, sebagai penerus generasi bangsa yang akan datang. Begitu mari kita bermohon kepada Allah bahwa pada hari ini kita sudah memperoleh ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah supaya ilmu ini bisa kita tularkan kepada teman-teman, murid-murid kita dan semua handai kawan yang kita kenal. Allah azini wa kulliya bisoleh wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian acara ini sampai pada akhirnya, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, ayo kita makan di sana. Mungkin makan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kiki, matiinnya yang tengah.